Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazidur Rozak dengan NIM D1A1210096. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung manual analisis korelasi Spearman rank. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal berbentuk ranking, atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi. Statistik non-parametrik mengasumsikan statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar, tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun, apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi. Korelasi rank Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya, korelasi dihitung berdasarkan orde data. Nah, berikut adalah contoh soal data. Data di bawah ini merupakan hasil ujian 10 siswa pada mata pelajaran matematika dan kimia di sebuah sekolah. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara hasil ujian matematika dan kimia? Nah, berikut ada 10 data. Matematika sendiri kita simbolkan dengan simbol X dan kimia nilai Y. Nah, berikutnya cara pertama untuk menghitung, kita membuat tabel bantu. Kita masukkan 10 data siswa matematika dan kimia, lalu kita tambahkan kolom Rx, Ry, Di, dan Di pangkat 2. Rx sendiri artinya itu rank X. Rank X sendiri caranya untuk menghitung yaitu melihat nilai tertinggi dari nilai X atau matematika ini. Nilai tertingginya yaitu ada 100. Maka kita tulis ranking 1. Di bawahnya ada nilai 90. Maka nilai Rx sendiri yaitu tulis 2 dan seterusnya. Kemudian Ry atau ranking Y. Mekanismenya sebenarnya sama dengan nilai ranking X yang tadi. Jadi nilai tertinggi di Y yaitu 80, maka kita tulis 1. Kemudian di bawah 80 atau paling dasar yaitu ada nilai 10, maka kita tulis 10. Kemudian DI. DI sendiri adalah
hasil dari nilai Rx dikurang nilai atau hasil Rx dikurang Ry. Contoh 1 dikurang 7, maka hasilnya minus 6. Begitupun seterusnya. Kemudian DI pangkat 2. DI pangkat 2 di sini adalah hasil atau dari nilai DI dipangkatkan. Contoh, minus 6 dikalikan minus 6 menghasilkan 36. Contoh lain yaitu 1, nilai dari DI 1 dipangkatkan menjadi 1 kali 1 yaitu 1. Maka di sini jumlah hasil dari DI yaitu 1 dan jumlah DI pangkat 2 yaitu 76. Berikut cara menghitung korelasi. Rumusnya yaitu P sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI pangkat 2 dibagi N dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1. Nah, sama dengan 1 dikurang 6 dikali DI pangkat 2. DI pangkat 2 di sini yaitu 76. Maka kita tulis 76 dibagi N. N-nya ini adalah jumlah data. Jadi jumlah datanya kita tulis 10. Kemudian dalam kurung N pangkat 2 yaitu 10 pangkat 2 dikurang 1. Sama dengan 1 dikurang 0,46. Menjadi hasilnya 0,53. Selanjutnya kita cocokkan dengan pedoman interprestasi terhadap koefisien korelasi. Jadi hasil dari penghitungan tadi menghasilkan 0,53, maka kita lihat di interval koefisien terdapat pada di bagian 0,40 sampai 0,599. Maka hasil tersebut dapat dibilang tingkat hubungannya itu sedang. Kesimpulannya adalah adanya hubungan antara hasil ujian matematika dan kimia tersebut dengan tingkat hubungan 0,53 yang berarti sedang. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon minta maaf. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.